Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan, jilid 3. Kita masuk pada kitab tafsir. Bab kitab tafsir, hadis 1893. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masuklah kalian ke dalam pintu gerbang sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 58. Namun mereka menukarnya dan masuk sambil merayap di atas pantat mereka sambil berkata, biji dengan bulu rambutnya, dengan tangkainya. Hadis riwayat Bukhari 60, Kitabul Anbiya 28, bab telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nasr. Ini orang-orang Yahudi ya. Seperti itu disuruh masuk pada waktunya, masuk dengan merayap, dia bahkan mempermainkan masuk dengan merangkat sambil duduk begitu, dengan biji, maksudnya biji kemaluan dan bulu rambutnya, dan dengan tangkai. Seperti itulah kira-kira penghinaannya. Sampai sekarang pun mereka tidak ragu-ragu melakukan untuk pembasmian seperti itu. Hadis 1894. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu berturut-turut kepada Nabi, terutama ketika beliau hampir meninggal. Sehingga pada akhir-akhir itu sangat banyak turun wahyu, kemudian Nabi SAW meninggal sudah itu. Saya ulangi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu berturut-turut kepada Nabi SAW, terutama ketika beliau hampir meninggal. Sehingga pada akhir-akhir itu sangat banyak turun wahyu, kemudian Nabi SAW meninggal sudah itu. Hadis riwayat Bukhari 66, Kitabul Fadailil Quran 1, bab bagaimana wahyu turun. Itulah dia bahwa pada saat detik terakhir Nabi akan wafat, itu masih hampir setiap hari ada turun wahyu-wahyu sampai akhirnya Nabi wafat. Hadis 1895, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada suatu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca. Andaikan ayat itu diturunkan kepada kami, kaum Yahudi, niscaya hari itu akan kami jadikan hari raya. Umar bertanya, ayat yang mana? Orang itu berkata, pada hari telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Umar menjawab, kami telah mengetahui hari dan tempat turunnya ayat tersebut kepada Nabi SAW, yaitu ketika Nabi SAW sedang berada di Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari 2, Kitabul Iman 33, bab iman bertambah dan berkurang. Ya, ini ya ada di surat Al-Maidah ayat ketiga. Seperti itu, nanti kita lanjutkan. Lanjut hadis 1896. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu bertanya ketika Aisyah radhiyallahu anhu. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Quran surat An-Nisa ayat 3. Aisyah menjawab, wahai keponakanku, itu maksudnya adalah gadis yatim yang dipelihara oleh walinya
Lalu harta si yatim dicampurkan dagang dengan hartanya. Setelah dewasa, wali tersebut kagum terhadap harta dan kecantikan si yatim. Kemudian dia ingin menikahinya tanpa memenuhi mahar yang bisa diberikan jika dia kawin dengan gadis lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas melarangnya kecuali untuk berlaku adil kepada mereka dan menyampaikan mahar yang lebih tinggi. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi mereka selain anak-anak yatim. Aisyah melanjutkan, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat ini tentang mereka anak-anak yatim perempuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibicarakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 127. Aisyah berkata, yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah dibacakan atas kalian dalam Al-Quran pada ayat sebelumnya yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Aisyah berkata, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, sedang kamu ingin menikahi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 127 adalah ketidaksukaan salah seorang di antara kalian terhadap wanita yatim yang berada di bawah pemeliharaan kalian, sedangkan dia sedikit hartanya dan kurang cantik. Oleh karena itu mereka dilarang menikahi karena apa yang mereka sukai dari harta dan kecantikan wanita-wanita yatim, kecuali dengan berbuat adil, karena ketidaksukaan mereka terhadap perempuan yatim. Hadis riwayat Bukhari 2 Kitabul Iman 33 bab bertambah dan berkurang. Ini adalah salah satu aturan tentang mahar, tentang mas kawin. Dipelihara karena hartanya banyak, dan kalau dikawini nanti akan buat dia, itu tidak bisa berlaku, dilarang. Bahkan walaupun dia memiliki harta yang dicampuran dengan hartanya, tetap harus diberikan yang bahkan lebih besar. Kalau tidak mau juga mendingan kawin deh sama yang 1, 2, atau 3 perempuan-perempuan lain selain dari yatim tersebut. Hadis 1897. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata tentang ayat, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Ayat ini turun pada wali anak yatim yang memelihara dan menjaga hartanya. Dan jika dia seorang yang miskin, maka boleh memakainya, memakannya dengan cara ma'ruf atau patut. Bukan dia sendiri, maksudnya apa? Bersama-sama dengan yatim tersebut yang dia pelihara. Hadis riwayat Bukhari 34 Kitabul Buyu 95 bab orang yang memperlakukan urusan di setiap tempat sesuai dengan kebiasaan yang mereka kenal. Ya. Hadis 1898 hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, dia berkata tentang ayat, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh. Quran Surat An-Nisa ayat 108. Aisyah berkata, seorang suami yang memiliki istri yang tidak ingin digaulinya, kemudian dia merasa akan menceraikannya, kemudian istrinya berkata, aku halalkan kamu dari kewajiban-kewajiban terhadapku, maka turunlah ayat ini. Ya. Jadi untuk menjaga, jangan mengabaikan apa-apa yang jadi hak. Jangan yang perempuan juga tidak boleh apa-apa yang haknya dia dibiarkan begitu saja karena tidak ingin berpisah, itu misalnya. Hadis riwayat Bukhari 46 Kitabul Mazalim 11 bab jika seseorang telah memaafkan kezaliman, maka dia tidak dapat menariknya kembali. Itu riwayat Bukhari.
Demikian hadirin, mudah-mudahan semua dapat kita pahami dengan benar dan kita lakukan dengan mudah dan pengertian. Insya Allah dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.